Yang kedua, substansi simpanan dalam sitoplasma. Substansi ini bervariasi tergantung tipe selnya. Sebagai contoh, sitoplasma sel hati mengandung simpanan molekul glikogen, sedangkan sitoplasma sel lemak mengandung tetesan lemak besar. Ketiga, jaringan yang strukturnya seperti filamen atau benang dalam serabut yang saling berhubungan. Jaringan benang dan serabut sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel. Di dalam sitoplasma terdapat macam-macam organel sel. Organel adalah komponen sel yang memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda. Fungsi organel sangat spesifik dan menunjang aktivitas sel. Berikut organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Bagian A, mitokondria. Mitokondria merupakan benda-benda bulat atau berbentuk batang yang ukurannya sekitar antara 0,25 ohm. Sel yang memerlukan energi lebih besar biasanya memiliki mitokondria lebih banyak. Misalnya, sel hati yang mengandung lebih dari 1000 mitokondria. Setiap mitokondria dibungkus oleh suatu membran ganda. Membran dalam maupun membran luar terdiri atas lapisan ganda molekul fosfolipid. Membran luar bersifat licin, sedangkan dalam lipatan berulang-ulang menjadi lipatan yang masuk dalam ruangan mitokondria sehingga memperluas permukaan membran dalam. Energi ATP digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga mitokondria cenderung berkumpul di daerah sel yang paling aktif, misalnya sel saraf dan sel otot. Kedua sel tersebut mengandung banyak mitokondria karena paling aktif terlibat di dalam transmisi impuls listrik, kontraksi, dan sekresi. Bagian B, ribosom. Ribosom merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma atau terdapat bebas dalam matriks sitoplasma. Ribosom yang menempel di retikulum endoplasma berfungsi mengintesis protein untuk diseleksikan keluar sel. Created using Powtoon.